Sudah siap ikut sekolah minggu? Siap, 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 siap. Teman-teman di rumah sudah siap semua. Bajunya yang rapi ya, kayak bajuku ini. Kayak bajuku ini loh. Rapi, ikat rambutnya juga rapi. Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan nanti. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Lagunya. Oh, sukacitaku. Oh iya, oh sukacitaku. Kamu bisa nyanyi? Bisa dong. Nah. Oh, sukacitaku, jatuh jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, jatuh jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pada siapa? Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Dia sumber ternyata kamu bisa nyanyi ya? Iya dong, suaraku itu merdu. Sudah masuk ke dalam televisi. TV-nya Sekolah Minggu di KIP Negara. Bisa aja. Sekarang kita mau berdoa nih adik-adik ya. Sudah siap berdoa? Sekarang tangannya berlipat. Sikapnya yang bagus. Ya betul. Lalu kita mau berdoa untuk memulai sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat, juga memberikan kami semangat dan sukacita untuk memuji Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu kami dari awal sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, gak usah mau tanya nih, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Saya. Kalau cinta Tuhan Yesus berarti kita harus mengikut Tuhan Yesus.
Kalau mengikut Tuhan Yesus berarti harus menjadi anak-anak yang taat sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan juga taat kepada orang tua. Ayo, yang mau ikut Tuhan Yesus, bangkit berdiri. Kita mau ikut Yesus. Adalah keputusan. Dua tangan, dua kaki, mulut, hidung, mata, telinga, semuanya untuk melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang menjadikan hati Tuhan. Ayo, adik-adik yang Elsa kasihi, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita pakai tangan kita, kaki kita, mulut, mata, hidung, telinga untuk menyanyi memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dan ikut salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang sekali. Tuhan selalu manis.
kita sebagai anak-anak Tuhan harus ajak kakek, nenek, papa, mama, kakak, adik, om, tante, semuanya. Iya, semuanya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, kita sama-sama nyanyi nih, melayani Tuhan bersama-sama. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan ini mau mengingatkan kita bahwa di dunia ini tempat kita hidup ada dua jalan. Jalan yang lebar itu memimpin kita kepada api yang panas yang akan menghukum kita. Tapi kalau jalan yang sempit, di mana kita susah, di mana kita mungkin berjuang untuk mengikuti Tuhan, di situ Tuhan sediakan hidup kekal yang penuh sukacita. Ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jiwamu mati
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami, telinga kami, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti dengan baik, dan melakukannya dengan baik pula hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, supaya dengan penuh konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Sudah siap dengan firman Tuhan? Ayo siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Wah, cukup panjang ya pembacaan kita. Lausa akan membacakan bagian ini dan adik-adik di rumah perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang jugalah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talentaku, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu kepadanya, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap,
Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Adik-adik, tadi kita membaca satu perumpamaan dari Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Apa sih itu talenta? Kita mau saksikan dulu film berikut ini bersama-sama. Lalu kemudian setelah itu kita mau cari tahu apa itu talenta dan apa tugas seorang yang diberi talenta oleh tuannya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang perumpamaan tentang talenta yang Tuhan Yesus ceritakan kepada orang-orang yang ada pada zaman itu. Di dalam perumpamaan talenta itu disebutkan ada seorang tuan yang membagikan talentanya kepada 3 orang hambanya. Ngomong-ngomong, apa sih talenta itu? Talenta itu adalah mata uang yang berlaku pada zaman Tuhan Yesus. 1 talenta memiliki nilai yang sangat besar. Kira-kira mungkin setara dengan 500 juta dalam mata uang Indonesia kita, adik-adik. Wah, besar sekali ya jumlahnya, adik-adik. Itu berarti ketika Tuhan itu memberikan talenta kepada hambanya adalah suatu kepercayaan dan kehormatan untuk si hamba itu. Dan sebagai wujud terima kasih si hamba, seharusnya mereka bekerja supaya talenta itu bertambah dan bertambah setiap harinya. Nah, adik-adik, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan juga diberikan talenta oleh Tuhan. Talenta itu berupa bakat, keterampilan, atau juga keahlian yang kamu miliki. Ada adik-adik yang pintar bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Ada juga yang bisa bermain gitar atau bermain piano atau biola. Mungkin ada juga yang bisa bermain drama. Juga ada yang bisa melukis dengan indahnya. Ada juga yang pintar menari. Juga ada yang pandai berhitung dalam matematika. Ada juga yang pintar berpidato atau juga pintar untuk seni bela diri. Nah, semuanya itu adalah talenta dari Tuhan yang harus kita pakai sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita sudah memakainya dengan baik untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, disitulah adik-adik semua menjadi hamba-hamba yang baik, yang menyenangkan hati tuannya, yang membuat tuannya bersukacita atas dirinya. Ingat ya adik-adik, jadilah hamba yang baik dan setia dengan cara melakukan yang terbaik buat Tuhan kita, lewat talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, sekarang langsung mau ajak adik-adik semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan setiap kami talenta yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang rajin, yang tekun menggunakan talenta kami untuk melayani Tuhan dan membuat Tuhan bersukacita atas apa yang kami lakukan lewat hidup kami. Tolong adik-adik di rumah supaya mereka semua menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat boneka dari sendok plastik. Adik-adik bisa mencari sendok plastik bekas yang ada di rumah adik-adik masing-masing.
sendok plastiknya adik-adik ya. Lalu kita beri selotip di belakang kertas yang akan kita tempelkan di sendok plastiknya. Yang pertama, kita lepaskan selotip dari mata-mataan yang sudah kita buat, lalu kita tempelkan di sendok plastik kita. Nah, kayak gini adik-adik, lucu kan? Kemudian kita tempelkan juga mulutnya yang kita buat dari kertas. Tuh, adik-adik bisa menggambar yang lebih bagus dari Lause. Aduh, mulutnya bengkok. Gak apa-apa lah ya adik-adik. Mulutnya bengkok nih. Kemudian kita tempelkan tulisan yang sudah kita sediakan di sendok plastik kita. Seperti ini adik-adik. Jadi deh boneka dari sendok plastik kita. Adik-adik bisa membuat kreasi boneka-boneka yang lebih bagus dan lucu-lucu. Jangan lupa sertakan tulisan talentaku buat Tuhan. Atau aku anak bertalenta. Dan tulisan yang lainnya. Selamat berkreasi.